Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151 izin mempresentasikan materi tentang sistem hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sistem hukum dan struktur hukum, terbagi atas 3 poin. Yang pertama, sistem hukum di dunia. Yang kedua, sistem hukum yang dianut Indonesia. Dan yang ketiga, struktur hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem hukum di dunia. Definisi sistem hukum. Sistem hukum sendiri berasal dari kata sistem dan hukum. Sistem yaitu sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, serta berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi, dan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya demi terwujud keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dengan demikian, sistem hukum dapat dikatakan sebagai sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, menurut Jamali, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Macam-macam sistem hukum di dunia terbagi atas 6 poin. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Sakson. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental. Yang ketiga, sistem hukum Islam. Yang keempat, sistem hukum sosialis komunis. Yang kelima, sistem hukum campuran. Dan yang terakhir, sistem hukum adat. Yang pertama yaitu sistem hukum Anglo-Sakson. Sistem hukum ini berasal dari Inggris pada abad ke-9. Sistem hukum Anglo-Sakson merupakan sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terlebih dahulu, kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum ini, hakim memiliki wewenang yang luas untuk mengawasi peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Sistem ini dianut oleh negara-negara anggota persemakmuran seperti Inggris, Amerika, Kanada, dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sistem Eropa kontinental atau bisa disebut juga civil law. Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dalam sistem ini, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya menerapkan peraturan yang ada. Putusan hakim tidak mengikat secara umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Prinsip utama yang menjadi dasar hukum ini yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang bersumber dari undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Jamali mengatakan dalam bukunya bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika seluruh aturan kehidupan manusia dituang dalam bentuk tertulis. Perbedaan antara civil law dan common law. Civil law berkembang di negara-negara Eropa daratan, sementara common law berkembang dari Inggris pada abad ke-9. Civil law menganut sistem kodifikasi dalam peraturan hukumnya, sementara common law tidak mengkodifikasi peraturan hukumnya. Civil law putusan hakimnya hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan.
Sementara common law, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi hakim berperan besar dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Civil law, hakimnya tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya, sementara common law, hakim dalam memutus suatu perkara harus mendasarkan putusan pada putusan hakim sebelumnya. Civil law sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan tertulis, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara common law sumber hukumnya adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan juga berasal dari peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya penyebaran agama Islam, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia seperti Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Di Indonesia, pengaruh sistem hukum tidaklah terlalu kuat, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hal ini karena negara Indonesia dalam pembentukannya tidak menganut hukum Islam. Jamali dalam bukunya mengatakan bahwa sistem hukum ini memiliki ketentuan yang didasarkan pada akhlak dan agama, serta memiliki sanksi yang merangkap, yaitu sanksi di dunia dan akhirat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tentram di dunia dan akhirat. Sumber dari hukum Islam yaitu yang pertama Al-Quran yang menjadi kitab suci umat Islam. Yang kedua Sunnah Nabi, yaitu cara hidup Nabi Muhammad SAW atau cerita hadis mengenai Nabi Muhammad. Yang ketiga Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi. Yang keempat yaitu Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Yang keempat yaitu sistem hukum sosialis komunis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1971. Quetelet menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak dari kapitalisme ke sosialisme dan yang memegang teguh masyarakat komunis sebagai tujuan akhir. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum, sedangkan konsep hukum privat itu tidak ada. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk yang memiliki pemerintah atau negara. Dengan kata lain, tidak ada sumber hukum yang resmi, melainkan hukum adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar atau masyarakat sosial rendah. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif daripada normatif. Yang kelima yaitu sistem hukum campuran atau mixed law. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal. Hukum campuran menggabungkan beberapa sistem hukum legal seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran kerap ditemukan di negara bekas jajahan yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara bagian Louisiana yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Kemudian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah. Yang keenam yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Pengertian hukum adat adalah mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Sumber hukum adat bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.
Hukum adat memiliki tipe yang bersifat tradisional dan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang. Kelompok hukum adat. Yang pertama yaitu hukum adat mengenai tata negara atau tata susunan rakyat, yaitu mengatur tentang susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum serta susunan lingkungan kerja. Yang kedua, hukum adat mengenai warga hukum negara. Yang pertama, hukum pertalian sanak atau perkawinan dan waris. Yang kedua, hukum tanah, hak ulayat, tanah transaksi, dan tanah lain-lain. Hukum perhutangan, yaitu hak-hak atasan, transaksi tentang benda selain tanah dan jasa. Yang terakhir yaitu hukum adat mengenai delik atau hukum pidana, yaitu memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran delik tersebut. Yang kedua yaitu sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sistem hukum adalah salah satu alat atau unsur-unsur yang sangat diperlukan saat akan mencapai tujuan dalam sebuah negara untuk tatanan pemerintahan. Dalam hal ini, ada beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Dan apabila beberapa sistem tersebut menyatu dan berjalan dengan baik serta seimbang, maka tujuan dan tatanan negara akan berjalan dengan baik dan semestinya. Dalam hal ini, tanpa adanya sistem yang dianut oleh negara Indonesia, maka akan sulit untuk mencapai tujuan negara. Indonesia menganut 3 sistem, namun saat ini negaranya cukup baik dalam tujuan dan tatanan negaranya, walaupun masih banyak kurang maksimal dalam implementasinya sehingga kurang efisien di negara Indonesia sendiri. Kita dapat melihat berhasilnya suatu situs hukum dapat dilihat dari beberapa taatnya negara, masyarakat, dan pemerintah dalam menjalankan hukum dan pembuatan hukum itu sendiri. Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan manusia di Indonesia. Dalam sistem hukum Eropa kontinental sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia pernah lama dijajah Belanda yang juga merupakan negara bagian Eropa yang menganut sistem Eropa kontinental tersebut. Dan sistem hukum adat sudah pasti sangat penting pandangannya bagi masyarakat karena sistem hukum adat diambil dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing merupakan sistem yang dinamakan subsistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini menganut sistem hukum campuran. Yang ketiga yaitu struktur hukum di Indonesia. Struktur adalah kerangka, bagian yang tepat bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusional dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK dan lain-lain. Wewenang lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Dalam penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada. Yang kedua, sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan. Yang ketiga, teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Dan yang terakhir, sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada
petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Masih lemahnya sebagian mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturan hukumnya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan muncul masalah masih terbuka dan dapat diatasi. Struktur hukum atau legal struktur merupakan institusional dari satu kesatuan hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta sistem peradilan terpadu. Selain itu, juga dikenal adanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak. Selanjutnya, Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Baiklah, mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.